Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak, Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kasih, kuasa dan kemuliaan. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah Me and My Big Mouth. Saya dengan mulut besar saya. Menurut survei, kalau dari hasil survei, kata-kata jumlah kata yang keluar dari mulut orang, menurut survei ya saudara ya, ini survei bilang gini saudara. Setiap orang yang keluar perkataannya dari semenjak bayi, gerakan mulut bayi, saudara sudah mengeluarkan kata-kata. Kalau pendeta biasa mengeluarkan kata 3.400 kata setiap hari. Prajurit 7.420 kata. Pelajar 8.760 kata. Perempuan 15.300 kata. Kalau ibu mertua 1.200.000 kata. Joke saudara. Menurut survei, kalau dari hasil survei, kata-kata jumlah kata yang keluar dari mulut pria rata-rata 5.000 sampai dengan 9.000 kali. Walaupun ya laki-laki ternyata juga cukup cerewet saudara. Wanita kali 2 saja. Kayak itu surveinya. Di antara 5.000 sampai dengan 9.000 kata itu, atau 2 kali untuk wanita, berapa banyak kata-kata yang keluar yang memberkati orang lain? Atau kata-kata positif, atau kata-kata yang membangun orang lain? Saya percaya ada begitu banyak perkataan yang mungkin semakin banyak berkata, semakin banyak kesalahan. Pastinya agak sulit untuk menjaga mulut atau lidah kita untuk selalu mengeluarkan perkataan yang boleh menjadi berkat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Artinya segala perkataan yang sudah terlanjur kita keluarkan, apabila kita tidak pikirkan terlebih dahulu, itu akan dapat merugikan orang lain atau juga merugikan diri kita sendiri. Melukai hati orang amat sangat mudah. Dengan berkata yang kita nggak pikirin aja, orang akan terluka. Walaupun kita udah minta maaf, tapi lukanya udah terlanjur terbuat. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan seorang tokoh yang terkenal namanya Nelson Mandela, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan yang pernah dipenjara hampir 3 dekade, sangat paham tentang kuasa perkataan. Kita sering mengutip perkataannya saat ini. Selama di penjara ia tidak banyak bicara karena takut akan akibat buruk perkataan yang ditimbulkannya. 1 dekade setelah pembebasannya ia berkata, bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar saya untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa pentingnya, betapa berharganya perkataan. Betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Lidah adalah bagian tubuh manusia yang sangat kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Sekalipun cuma lemah, kecil, tapi dengan hawa nafsu, kecanduan, emosi, ambisi, maka tanpa kita sadari lidah dapat merusak persahabatan, dapat merusak pertemanan. Mulut atau lidah yang tidak terkendali akan menghancurkan hidup kita. Yakobus 3 ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Hewan yang cukup liar dan kuat yaitu kuda, namun binatang dapat dikendalikan dengan memasang kekang pada mulutnya. Dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat yang keempat, lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Sebab sebuah kapal yang besar yang digerakkan oleh angin besar, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut jurumudinya. Berikutnya Yakobus 3 ayat yang kelima, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah digambarkan seperti api yang dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Dia merupakan suatu dunia kejahatan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita
sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Inti pesan firman hari ini adalah ingat bahwa lidah dapat menghancurkan hidup saudara dan saya. Bahwa perkataan yang salah dapat membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang dirugikan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk dapat menguasai lidah dan perkataan saudara dan saya? Matius 15 ayat yang ke-18-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Artinya hati yang jahat akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Kalau hati kita baik, maka perkataan kita juga baik. Yesus pun sendiri berkata, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dihukum, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Matius 12, 36-37. Dengan perkataan Allah menciptakan langit dan bumi, tapi dengan perkataan juga Allah yaitu Yesus dapat mematikan pohon ara. Artinya perkataanmu dapat menentukan masa depan. Perkataanmu memiliki daya cipta. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau saudara berkata engkau diberkati, maka hidupmu akan diberkati. Kalau engkau berkata, aduh kayaknya sakit nih, kayaknya kurang nih, maka yang sakit yang kurang itu akan datang sama saudara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang ingin melihat hari-hari baik, siapa yang mau mencintai hidup, dia harus menjaga lidahnya. Daud mengatakan, Allah ya Allah, berjagalah di bibir mulutku, di mulut bibirku. Berjagalah agar aku jangan berkata-kata yang salah. That's why ketika kita membaca firman, merenungkannya, maka yang keluar akan perkataan firman. Apa yang we are, what we eat, kita apa yang kita makan. Kalau kita makan firman, maka ketika ditekan, yang keluar firman. Ada seorang pendeta ketika dia meriang atau demam, malamnya ngigonya firman. Karena isinya firman. Tapi ada orang ketika kaget yang keluar perkataan jorok. Karena biasanya isi adalah hal-hal yang jorok. Saya percaya belum terlambat untuk mengubah change our vocabulary. Untuk mengubah vocabulary kita, perkataan kita. Bagaimana cara mengubahnya? Bukan dengan perkataan. Dengan mengisi. Kalau yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Tapi kalau yang masuk firman, kebenaran yang suci, yang kudus, yang benar, muliakan Allah, maka yang keluar pasti juga firman. Mentega, kalau ditekan, yang keluar pasti mentega. Kalau orang isinya firman, ucapan syukur, yang keluar juga firman, ucapan syukur. Mari mulai dengan isi, dengan firman. Dengan kebenaran firman, dengan merenungkan firman, tenggelam dalam kasih setia Tuhan. Dan pelan tapi pasti perkataanmu akan berubah. Karena dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan perkataanmu engkau juga dihukum. Mari ucapkan kata-kata iman, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Bagikan firman Tuhan ini sebanyak mungkin kepada orang-orang sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga bisa diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
atas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan